Materi yang pertama yaitu manusia dan kebudayaan. Manusia dan kebudayaan tidak bisa dipisahkan dan tidak berhubungan secara langsung. Manusia merupakan makhluk sosial dan budaya, maka dari itu kita membutuhkan orang lain dan kita juga mempunyai budaya. Adat yang sopan dalam berinteraksi sesama manusia. Terciptanya kebudayaan merupakan hasil pikiran, landasan, konsep, serta keyakinan yang dimiliki oleh manusia sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa dan bermanfaat bagi manusia. Manusia sebagai makhluk yang berbudaya adalah makhluk yang senantiasa mengayuh akal budinya untuk menciptakan kebudayaan yang baik. Yang selanjutnya yaitu hakikat hidup manusia. Secara umum, hakikat hidup manusia adalah berusaha untuk memenuhi kebutuhannya sampai mencapai tingkat kepuasan tertentu. Sedangkan hakikat manusia dalam konsep Islam adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memiliki potensi untuk tumbuh dan berkembang menuju kepada kesempurnaan. Aspek-aspek hakikat manusia antara lain berkenaan dengan asal-usulnya, yaitu manusia sebagai makhluk Tuhan. Kedua, struktur metafisiknya, manusia sebagai kesatuan badan dan ruh, serta karakteristik dan makna ekstensi manusia di dunia, yaitu manusia sebagai makhluk individu, makhluk sosial, makhluk berbudaya, makhluk susila, dan makhluk beragama. Yang selanjutnya itu peradaban Indonesia di tengah modernisasi. Di Indonesia, masyarakat sudah mencapai pemikiran ke arah yang lebih modern dengan menciptakan berbagai macam alat teknologi yang praktis yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Modernisasi dan perubahan sosial adalah dua hal yang saling berkaitan. Modernisasi pada hakikatnya mencakup bidang-bidang yang sangat banyak. Bidang mana yang akan diutamakan oleh suatu masyarakat tergantung dari kebijakan penguasa yang memimpin masyarakat tersebut. Modernisasi hampir pasti pada awalnya akan mengalami disorganisasi dalam masyarakat, apalagi yang menyangkut nilai dan norma dalam masyarakat, di mana masyarakat yang bersangkutan belum siap untuk berubah karena perlu bahannya begitu cepat serta tidak mengenal istirahat. Perkembangan dari berbagai hal juga membuat perubahan sosial terjadi. Materi yang keempat yaitu manusia dan lingkungannya. Manusia bertindak sosial dengan cara memanfaatkan alam dan lingkungan untuk menyempurnakan serta meningkatkan kesejahteraan hidupnya demi kelangsungan hidup sejenisnya. Manusia mempunyai pengaruh penting dalam kelangsungan ekosistem habitat manusia itu sendiri. Tindakan-tindakan yang diambil atau kebijakan-kebijakan tentang hubungan dengan lingkungan akan berpengaruh bagi lingkungan dan manusia itu sendiri. Kemampuan kita untuk menyadari hal tersebut akan menentukan bagaimana hubungan kita sebagai manusia dan lingkungan kita. Hal ini memerlukan pembiasaan diri yang dapat membuat kita menyadari hubungan manusia dengan lingkungan. Dan materi yang terakhir yaitu individu dengan masyarakat. Individu merupakan bagian terkecil dari suatu kelompok masyarakat yang tidak dapat dipisahkan ke bagian kecil. Istilah individu ini berasal dari bahasa Yunani yakni individuum, yang artinya tidak terbagi. Dalam ilmu sosiologi, individu juga diartikan sebagai sebuah organisasi atau perorangan yang bebas dan tidak terikat dengan organisasi yang lain, baik itu tindakan, pikiran, atau tingkah laku. Dalam artian sempit, masyarakat dapat didefinisikan sebagai sekelompok individu yang dibatasi oleh golongan, bangsa, teritorial, dan lain sebagainya. Sedangkan dalam artian luas, masyarakat adalah keseluruhan hubungan hidup bersama tanpa dengan dibatasi lingkungan, bangsa, dan sebagainya. Hubungan dan yang ketiga itu hubungan individu dan masyarakat, yaitu bahwa hidup bermasyarakat adalah ciptaan
dan usaha manusia itu sendiri. Keluarga, kelompok, masyarakat, dan negara tidak merupakan kesatuan-kesatuan yang berdiri di luar. Mereka ada usaha manusia yang terus dipertahankan, dipelihara, ditunjang, atau bila perlu dapat diubah oleh manusia. Individu merupakan sosok yang memegang peranan penting dalam kehidupan pribadi masyarakat maupun kelompok masyarakatnya. Setiap individu harus berperilaku atau berperan sesuai dengan kedudukannya agar ia dapat diterima dan diakui sebagai